Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa CTV. Kembali lagi dalam program talk show malam ini. Ya, untuk malam ini kita akan mengangkat tema terima kasih kepada konstituen. Nah, siapakah Dewan yang hari ini berhadir ya? Dan kita undang khusus beliau pada hari ini untuk sebenarnya menjelaskan terkait dengan apa yang sudah dilakukan di Dewan dan harapan ke depan dan pada masa jabatan 5 tahun ke depan. Beliau adalah Wakil Ketua DPRA yang tidak asing lagi ya, dan sudah beberapa kali diundang di studio ACTV. Beliau adalah Teguh Irwan Johan ST. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Lady. Ya, terima kasih sudah sempat ya meluangkan waktu bisa berhadir di studio ACTV dan hadir kembali dalam suara Dewan ini. Memang bukan kali pertama ini ya Pak ya, tapi artinya juga masih punya semangat dan juga ada banyak hal lagi yang ingin disampaikan kepada masyarakat Aceh. Kebetulan ini malam minggu, saya udah berkeluarga, jadi malam minggu kegiatan talk show di TV juga nggak masalah. Itu kalau yang jomblo mungkin sibuk di luar kan. Kita ya malam mingguannya di studio ACTV ini Pak. Pak, kita artinya membicarakan hal-hal yang penting yang juga ini bisa menjadi pengetahuan dan juga menambah wawasan masyarakat, juga melihat juga bagaimana arah Aceh ke depannya dalam suara Dewan ini. Iya. Nah, ini juga artinya sudah di masa akhir jabatan periode 2014-2019 ya. Artinya juga tidak lama lagi waktunya ya, artinya di tanggal 30 sudah di 30 September ini akan pelantikan Dewan baru. Nah, mungkin kesibukan apa ini Pak yang dikejar deadline yang sedang dilakukan mungkin sampai batas tanggal 29 nanti? Iya, saat ini seluruh anggota DPRA yang periode 2014 sampai 2019 yang akan berakhir sebentar lagi ini dibebani dengan banyak tugas-tugas yang harus segera diselesaikan ya. Kalau yang biasanya itu setiap tahun kita bekerja selama 12 bulan ya atau 365 hari, tapi di tahun 2019 ini memang spesial, memang kondisinya berbeda. Pertama ini tahun politik, di mana di awal 2019 kita semua disibukkan dengan agenda pemilu, agenda kampanye. Setiap anggota DPRA yang maju kembali, baik untuk level provinsi maupun level ke pusat DPR RI, semua sibuk kampanye di awal tahun sampai April. Nah, banyak tugas-tugas yang harus kita akui jadi agak sedikit terabaikan, agak sedikit tertinggal. Nah, setelah hasil pemilu selesai, mungkin saya menilai anggota DPRA yang kemudian maju kembali dalam pileg kemarin kemudian gagal terpilih, ya wajar, manusiawi kalau sedikit down ya, untuk menemukan, untuk bisa move on lagi, masuk kantor lagi, bekerja lagi, mungkin butuh waktu ya. Kemudian yang terpilih kembali ini juga mungkin ada kesibukan-kesibukan lain dengan konstituennya dan sebagainya, baik yang terpilih untuk DPR RI, sedangkan yang untuk DPRA mungkin seingat saya dari 81 ini nggak banyak ya, mungkin yang incumbent yang terpilih kembali itu hanya sekitar belasan orang, nggak sampai 20 orang, termasuk saya, alhamdulillah salah satunya. Dan kita mulai settle kembali, mulai bekerja kembali secara normal seperti tahun-tahun sebelumnya, mungkin di bulan 6 ya, di bulan 6, pemilu bulan 4, bulan 5, pasca pemilu masih ada perhitungan suara, masih ada gugatan MK dan sebagainya, kemudian baru ada penetapan. Ya boleh dibilang bulan 6 kita mulai bekerja, sedangkan bulan 9 kita sudah selesai. Jadi dalam 3 bulan ini tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kami harus selesai, karena 3 bulan selanjutnya, bulan 10, 11, 12 itu sudah anggota DPRA yang baru. Di dalamnya diantaranya itu penyelesaian soal anggaran ya, anggaran perubahan 2019, kemudian juga pembahasan anggaran 2020, kemudian ada sekitar prioritas kanun yang harus kita selesaikan, mungkin ada belasan kanun yang harus kita kejar, dan harus saya akui sampai hari ini belum satu pun kita sahkan. Tapi mudah-mudahan di bulan September ini, bulan yang sangat padat, bulan yang sangat genting ini, kita akan selesaikan beberapa rancangan kanun untuk kita paripurnakan. Artinya selesai tidak selesai harus selesai. Iya, tapi kita realistis juga, kayaknya nggak mungkin terkejar seluruh target dari Prolega atau program legislasi Aceh. Ada sekitar 15 mungkin rancangan kanun yang menjadi prioritas. Mudah-mudahan setengahnya bisa selesai, walaupun itu sangat mengecewakan publik mungkin ya, tapi kondisi memang ini tahun yang berbeda dari tahun sebelumnya. Saya kira kesalahannya bukan di
dalam implementasi atau dalam kita menyelesaikan, tapi kesalahannya mungkin pada saat penetapan. Baik. Waktu penetapan dulu kita udah tahu ini tahun politik, kita udah tahu kondisinya seperti apa, tapi dipaksakan harus selesai 15 kanun. Ini mungkin penetapan yang waktu itu juga terjadi perdebatan. Ada yang bilang itu tidak realistis, Baik. tapi sebagian mengatakan harus tetap segitu jumlah yang harus kita selesaikan. Ya ginilah kejadian akhirnya. Apakah nanti akan menjadi PR untuk periode kedepannya atau bagaimana ini Pak? Yang tidak selesai ini dibawa kemana? Kalau kanun itu setiap tahun ditetapkan lagi. Jadi belum tentu yang tidak selesai pada tahun 2019, misalnya ada kanun A yang sudah masuk ke dalam prioritas 2019, kemudian tidak selesai, itu belum tentu secara otomatis berlanjut di tahun 2020, karena nanti di akhir tahun 2019 DPRA juga akan mengadakan paripurna lagi untuk menetapkan prioritas tahun ke depan. Tapi kemungkinan 90% kanun-kanun yang tertunda atau yang belum selesai itu akan masuk kembali dalam prolega ke depan. Tapi ada juga yang awalnya prioritas, kemudian pada saat tahun kedepannya justru tidak masuk ke dalam prioritas lagi, tapi menjadi kumulatif terbuka atau tambahan atau cadangan yang harus dibahas kalau yang prioritas sudah selesai. Tapi biasanya itu yang cadangan tidak akan pernah sempat terbahas, yang prioritas saja untuk ngejarnya, selesaikannya juga megap-megap juga. Oke, baik. Iya, dan ini Pak Ridwan Johan dari Partai Nasdem, Iya, ya. Nasdem. Seperti tema kita itu terima kasih kepada konstituen. Nah, ini juga melihat bahwa sebagai anggota dewan dan juga sebagai pimpinan dewan tentu banyak sekali konstituen di Aceh, baik dari kalangan generasi muda ataupun generasi tua, ya, yang memilih Bapak tentunya. Dan ini juga tentu Bapak sering mengadakan pertemuan ataupun tatap muka dengan mereka, dan tentu apa sih hal yang dibicarakan sehingga dapat berguna ya bagi Aceh ke depannya ini? Ya, selama 5 tahun di DPR Aceh, ya, ini memang saya harus akui banyak konstituen saya yang memilih saya di tahun 2014 lalu, yang mungkin saya tidak tahu persentasenya karena saya tidak pernah menganalisa atau mengkaji secara serius, karena kita tidak lakukan survei itu. Tapi dari sekilas ya, dari komunikasi baik itu di media sosial atau di pertemuan-pertemuan, ya adalah sebagian yang kecewa gitu ya dengan kinerja saya di DPR Aceh selama ini. Mungkin ada target-target atau harapan-harapan dari rakyat Aceh yang diberikan kepada pemerintahan Aceh, baik kepada eksekutif juga kepada legislatif, pasca pemilu 2014 yang sampai hari ini itu belum terwujud, itu belum terrealisasi. Misalnya angka kemiskinan yang juga belum menurun secara signifikan, ya. Kemudian angka pengangguran juga masih tinggi, ketergantungan terhadap provinsi tetangga secara perekonomian kita juga masih cukup tinggi, ya. Kondisi infrastruktur kita masih belum begitu sempurna, ya. Masalah pelayanan kesehatan, masalah pendidikan, para guru mungkin ya, para tenaga bakti dan sebagainya, yang mungkin pemberian honor mereka belum juga bisa sesuai harapan mereka. Kaum perempuan, perlindungan terhadap anak dan sebagainya, masih sangat banyak memang yang harus saya akui belum terrealisasi sesuai harapan masyarakat. Ya. Tapi selama 5 tahun di DPR Aceh, memang saya selaku salah satu pimpinan DPR Aceh itu tidak memiliki kewenangan full, kewenangan 100% untuk mengubah kondisi Aceh secara keseluruhan, karena Aceh ini tidak bisa hanya dengan seorang Superman untuk merubah Aceh, ya. Harus dengan super team. Super team ini terdiri dari kelompok masyarakat juga, civil society, LSM, aktivis, akademisi, eksekutif, legislatif, yudikatif dan sebagainya. Ini seluruh sektor harus sama-sama bersinergi untuk mencapai cita-cita Aceh ke depan. Nah, saya tentunya kewenangan saya terbatas, tapi lebih baik daripada orang lain yang mungkin tidak punya kewenangan. Artinya saya sudah coba melakukan apa yang ingin saya lakukan. Sebelum dilantik menjadi anggota DPRA pada tahun 2014, saya sudah menyusun poin-poin, agenda-agenda, target-target apa yang akan saya perjuangkan selama 5 tahun. Apakah itu berupa regulasi, kanun, ya, ataupun berupa keberpihakan anggaran ke sektor apa. Itu saya sudah coba lakukan. Dan pencitraan pemerintahnya, kata pencitraan saya kira tidak terlalu harus dipandang negatif, karena orang yang melakukan pencitraan justru dia selalu berusaha untuk tampil baik. Kalau orang tidak peduli pada pencitraan, dia akan tidak peduli apa yang dilakukan itu baik atau buruk. Nah, beberapa hal yang saya lakukan, contohnya di tahun pertama, ya, saya sudah publikasikan
kepada seluruh masyarakat Aceh berapa sebenarnya total pendapatan seorang anggota dewan ya. Kita publikasikan gaji, publikasikan pengeluaran, termasuk program aspirasi juga kita publikasikan kepada masyarakat secara terbuka. Kalau ada masyarakat mau mohon pembangunan sarana baik itu di desa mereka ataupun pribadi mereka, rumah duafa untuk kaum miskin, dan saya selalu umumkan secara terbuka. Jadi transparansi ini salah satu poin atau komitmen yang saya sudah tetapkan di awal 2014 dan saya coba terus jalankan secara konsisten sampai akhir 2019. Kemudian yang lain yang saya lakukan adalah misalnya selaku pimpinan DPR Aceh saya mendapatkan fasilitas mobil dinas mewah ya yang harganya mungkin di atas 1 miliar, tapi saya menolak itu dan saya hanya memilih Toyota Kijang biasa, Toyota Kijang Innova, agar pesan yang saya sampaikan kepada masyarakat untuk kita tidak mendewakan materi, tidak kemudian berlomba-lomba hidup mewah dan sebagainya itu bisa tersampaikan. Harapan saya juga nantinya bukan hanya kepada masyarakat tapi kepada seluruh pejabat yang ada di Aceh ini, mulai dari level gubernur sampai level ke kabupaten kota. Kemudian juga terakhir, saya juga selama 5 tahun ini alhamdulillah saya bisa menjaga komitmen saya untuk tidak menggunakan Rp1 pun anggaran pemerintah atau APBA Rp1 pun untuk perjalanan ke luar negeri gitu. Jadi selama ini masyarakat masih menilai itu sesuatu yang sifatnya pemborosan, tidak bermanfaat. Ya saya coba ikuti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Saya tidak ke luar negeri dengan APBA Rp1 pun. Gitu. Jadi lawatan ke luar negeri selama ini menggunakan dana pribadi ini. Betul ya. Oke, ya. Tidak sedikit pun menggunakan dari dana APBA ini. Nah ini juga kemarin sempat beberapa waktu yang lalu juga sempat melakukan pertemuan ya, apalagi dengan sempat saya lihat bahwa dengan ibu-ibu ataupun kaum emak-emak ini Pak. Nah ini juga kaum emak juga sangat bisa dikatakan sangat mengidolakan Irwan Johan. Mungkin apa ini Pak yang kemarin sempat dibicarakan ini pertemuan dengan mereka tatap muka? Ya saya kenapa dalam setiap pertemuan itu lebih cenderung untuk membuat pertemuan dengan kaum perempuan, ya ibu-ibu, emak-emak, termasuk para janda, ya karena saya kira mereka adalah mereka lebih pure, lebih murni dalam menyuarakan isi hatinya, gitu ya, tanpa ada embel-embel politik, tanpa ada maksud-maksud tujuan tertentu di balik itu, ya kemudian hari ini ngomong ternyata besok tujuannya ada tujuan lain misalnya ya. Jadi ibu-ibu atau kaum perempuan ini memang saya nilai lebih murni dalam menyampaikan aspirasinya, pemikirannya apa adanya. Nah ini yang ingin saya tangkap dari masyarakat kita, kondisi real yang terjadi di masyarakat kita, maka saya lebih sering kalau reses dalam 1 tahun misalnya 3 kali reses itu umumnya yang saya undang memang kaum perempuan. Dan terakhir ini saya juga bikin pertemuan di DPR Aceh dengan kaum perempuan khusus spesifik membahas soal bagaimana solusi untuk mengentaskan kaum perempuan khususnya itu para janda gitu. Jadi ada satu gagasan yang terlintas di benak saya dalam beberapa bulan terakhir ini, yaitu untuk mewujudkan sebuah pasar yang bisa dimanfaatkan bagi kaum janda untuk berdagang, untuk lokasi berdagang mereka dengan tujuan untuk mengentaskan atau memberdayakan perekonomian para janda ini untuk kehidupannya, anak-anaknya dan sebagainya. Karena mereka kan sama sekali tidak punya tempat untuk bergantung perekonomiannya. Mereka secara usia sudah cukup lanjut untuk bisa dapat pekerjaan dari lowongan pekerjaan yang tersedia, mungkin secara umur sudah tidak memenuhi syarat lagi, ya suami tidak ada, ya kemudian juga mau pekerjaan tidak ada, dari mana penghasilan mereka? Gitu, untuk meminta ke orang tua sudah tidak ada, meminta kepada kakak, abang dan sebagainya, mungkin kondisi ekonominya juga sama gitu. Nah jadi sering saya mendengarkan keluhan-keluhan dari mereka, kondisinya sangat miris sekali, ya jadi saya berusaha untuk berpikir ini apa solusinya dan ujung-ujungnya muncul gagasan itu dan sekarang sedang kita diskusikan bersama secara lebih matang dengan mereka-mereka juga gitu supaya nantinya bisa berjalan sesuai harapan dan target yang kita inginkan. Adanya pasar janda tadi ini Pak ya. Baik dan ini juga sangat menarik berbincang dengan Pak Irwan Johan, Wakil Ketua DPR. Kita akan lanjutkan lagi usai pariwara berikut ini.